Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Mahardika, NIM 2018-531127. Kali ini saya akan mempresentasikan pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai seperti pemisah yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. 1. Administrasi sistem. 2. Manajemen jaringan. 3. Manajemen pengaman. 4. Manajemen perubahan. 5. Pemakai user. 6. Analisis sistem. 7. Pemrograman. 7. Komputer operasi. Perpustakaan sistem informasi. Pengendalian data. Pemisah tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang yang berbeda. Mengizinkan seorang untuk melakukan atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas. Memiliki hanya 1-2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai sesuai dengan meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi guna sistem alarm keamanan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Pasang ke kunci PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Asap dan api serta pemadam kebakaran yang merusak perlengkapan komputer. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa saja pengendalian akses secara logis itu? Password melalui kemiripan fisik, spesifikasi biometris, penyesuaian. Pelindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC, dan apabila mungkin buatlah kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak perlu disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hardware secara teratur, enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding melindungi di sekitar sistem operasi. Perhatikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan dan pengendalian password berlapis untuk membatasi pegawai ke data yang tidak sesuai. Buatlah spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi keamanan dalam jaringan. Pengendalian internet e-commerce. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan layanan jaringan. Akses pesan ke lain, banyak website yang mengamannya salah. Hacker tertarik pada internet.
Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan literas seperti password, teknologi enkripsi, poster verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang variabel hardware software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internet perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang tidak dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan, penghalang keluar masuknya informasi tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Sebab elektronik dapat melindungi pesan email. Bagian dari pengendalian yang membantu mematikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi menyangkut elemen-elemen utama berikut ini: rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal tersebut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baru. Catatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diinterogasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan. Mengategorikan dengan menyusun semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang dilakukan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal mendadak. Mengkomunikasikan semua perubahan ke manajemen. Peninjauan pengawasan dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan penanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan mengawasi mereka. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan tidak memiliki otorisasi. Memastikan bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Kepastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Integritas perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian perusahaan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam pemrograman pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuan dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber ini mengatur integritas input. Integritas pengendalian sumber data, desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan menyimpan dokumen, otoritas dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit, pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan file, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan file, batasan jangkauan, kelogisan, tanda validitas, dan tanda redundan, nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi close loop, peningkatan transaksi,
kesalahan yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Integritas, pengendalian pemrosesan, dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu pertahanan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut: kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, laporan penyimpanan. Integritas, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data, memeriksa sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data. Pengendalian output, fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output, dan merekonsilitas total pengendalian input dan output data setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen memakai yang sesuai. Pengendalian output mewajibkan memakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau mengajukan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi rutin, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau electronic funds transfer dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Pengendalian transmisi data dalam lingkungan yang seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian atau akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Identifikasi elektronik harus mewajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otoritas. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan yang penting dengan password, nomor telepon, pengumpulan tugas secara berkala. Pengendalian transmisi data, prosedur pengendalian lanjutan. Empat instruksi harus digunakan untuk mengembangkan data yang disimpan setelah data yang dikirim. 5. Rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.